Siasat licik KKB dibobrok anak buah sendiri. TNI Polri bekuk KKB dengan mudah begini. Siasat licik kelompok kriminal bersenjata KKB Papua terbongkar setelah 3 anak buah Lakagat Lenggen menyerahkan diri kepada Satgas Gabungan TNI Polri. 3 anak buah Lakagat Lenggen yang berinisial YAW 34 tahun, MM 17 tahun, dan OM 41 tahun itu menyerahkan diri pada Sabtu. Mereka menyerahkan diri saat Satgas Yonif 715-MTL melakukan patroli keamanan di Kampung Tanah Merah. Melansir surya.co.id, anak buah Lakagat Lenggen itu lantas mengungkapkan strategi kelompok untuk bertahan hidup dan menyusun kekuatan melawan aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Gabungan TNI Polri. Ternyata Lakagat Lenggen membagi mereka dalam tugas-tugas tertentu. Kapten Kogab Ilham 3 Kolonel TJZ IGN Suristiawa menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari ketiga anggota KKB, diketahui mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. YAW yang juga terlibat perang di Tambangpura tahun 2017-2019 bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke Kampung Tugilobak. MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat, sedangkan OM sebagai pendamping saat YAW dan MM melaksanakan tugas. Selain menyerahkan diri, kata dia, ketiganya juga menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, amunisi, SS2, dan shotgun, beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya seperti ransel, HP, dan lain-lain. Saat ini ketiga anggota KKB dan barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Gabungan TNI Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut, tambah dia. Sementara itu, mengutip Kompas TV, pergerakan kelompok kriminal bersenjata KKB di sejumlah lokasi di Papua dipastikan kian terjepit. Hal ini sering segera dibangunnya pos keamanan di jalur-jalur perjalanan kelompok teroris. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devahiri menjelaskan rencana akan dibangun 3 pos keamanan di jalur perlintasan KKB pimpinan Lakagat Lenggen yang berada di sekitar distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Diharapkan hal itu makin membuat KKB kian Terdesaknya pimpinan Lakagat Lenggen dikarenakan aparat keamanan gabungan telah membuat pos di beberapa jalur perlintasan yang biasa dilalui KKB seperti di distrik Ilaga, Ilaga Utara, dan Gome sejak 13 Mei 2021 dan 16 Mei 2021. Ada kejadian itu, memang kami sedang melakukan penegakan hukum karena kita sedang tutup rapat jalur-jalur mereka untuk memastikan bahwa kelompok ini harus keluar dari masyarakat yang ada di Ilaga, baik yang di Gome, Mayuberi, di Ilaga Utara, ujarnya di Jayapura, Senin. Fakiri mengklaim masyarakat di distrik Ilaga, Ilaga Utara, dan Gome menginginkan aparat mengusir KKB. Sejak KKB berada di wilayah itu, aktivitas masyarakat terganggu. Mereka harus keluar dari 3 distrik utama. Ini karena memang masyarakat sudah sampaikan ke pemerintah mereka sangat terganggu dengan kehadiran kelompok Lakagat CS, kata dia. Negara tidak bisa tinggal diam. Pimpinan Egyanus Kogoya main-main, ini yang terjadi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad
mengaku prihatin dengan kondisi di Papua. Dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata KKB, harus diambil langkah tegas dalam menghadapi kekerasan dan aksi teror yang dilakukan KKB Papua terhadap anggota TNI maupun sipil. Sekali lagi, memang Papua ini memprihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berkemanusiaan, kata Dasko di gedung DPR Jakarta pada Rabu 8 Februari 2023. Ketua Harian Partai Gerindra itu menyarankan pemerintah harus mengambil langkah yang tegas demi keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah Papua. Sebab katanya, saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas. Tentu saja, Dasko menyebut anggota Badan Legislatif akan mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menangani situasi dan menegakkan hukum di Bumi Cendrawasih. Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya pada Selasa membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air yang dikemudikan Philip Martens asal Selandia Baru dengan membawa 5 orang penumpang termasuk seorang bayi. Tindakan pembakaran itu dilakukan sejumlah anggota KKB di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa 7 Februari. Pesawat milik Susi Air itu terbang dari Timika pukul 05.33 WIT dan dijadwalkan tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.40 WIT.